Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun tidak secara langsung ya, kita bertemu di udara ya, kata orang ya, bertemu di udara. Mohon maaf hari ini agak terlambat kita mulai karena sebenarnya saya sendiri agak kurang sehat ya, tapi alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk saya berupaya bisa tetap mengisi acara ini pada pagi hari ini. Ala kulli hal, kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan pada kita, bagaimanapun keadaan kita wajib untuk mensyukurinya ya, karena bagaimanapun keadaan kita pastilah masih ada orang yang mungkin keadaannya lebih sulit daripada kita. Kalau kita sekarang sakit, mungkin ada orang yang sakitnya lebih berat daripada kita ya. Ada orang yang sakitnya mungkin sampai sudah tidak bisa berbicara. Alhamdulillah dalam keadaan sakit pun kita masih bisa berbicara, saya masih bisa berceramah seperti ini. Dan ini merupakan perang Badar ya, yang pekan lalu kita sudah jelaskan tentang bagaimana jalannya perang Badar tersebut ya. Namun tentu kita belum selesai membicarakan tentang perang Badar, sehingga pada pagi hari ini saya masih akan melanjutkan seputar perang Badar. Yang mana seperti yang kita telah jelaskan pada kajian kita kan yang lalu, bahwa akhir daripada perang Badar ini kemenangan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ya. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, di mana dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada itu ada 14 orang sahabat ya, 6 dari muhajirin dan 8 dari sahabat ansar. Jumlah yang tentu tidak terlalu banyak ya, dari 300 orang sahabat yang ikut dalam perang Badar ini. Adapun dari kalangan kaum kafir Quraisy itu terbunuh 70 orang dan ditawan juga sebanyak 70 orang. Ya, jadi bahkan kerugian yang sangat besar ya terjadi di kalangan kaum kufar Quraisy ya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam perang Uhud ya, kaum muslimin mengalami kerugian dengan terbunuhnya ya, gugur sebagai syahid 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian tertimpa musibah ya, yang mana kalian telah pernah menimpakan musibah 2 kali lipat ya kepada kaum kufar. Jadi kalau kalian merasakan musibah dengan terbunuhnya 70 orang, maka kalian sudah pernah sebelumnya dalam perang Badar kalian menimpakan musibah kepada kufar itu 2 kali lipatnya, yaitu 70 orang juga terbunuh dari kaum Quraisy dan 70 orang lagi tertawan ya, 70 orang yang terbunuh dan 70 orang yang tertawan. Nah, jadi perang Badar itu akhirnya seperti itu, di mana banyak sekali di antara para pembesar-pembesar Quraisy yang terbunuh dalam perang tersebut ya. Sebutlah pimpinan mereka Abu Jahal bin Hisham ya, saudaranya Al-As bin Hisham, kemudian Utbah bin Rabi'ah dan juga saudaranya Syaibah bin Rabi'ah,
kemudian Umayyah ibnu Khalaf, ya, Tu'aimah ibnu Adi, ya, dan banyak lagi dari jajaran-jajaran pembesar-pembesar Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar tersebut. Yang mana ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan, beliau mendatangi, ya, medan perang, kemudian memasukkan jenazah-jenazah orang-orang kufar ke dalam lubang-lubang yang ada, ya, sumur-sumur tua yang ada di daerah Badar tersebut, ya, dan beliau mengatakan, ya fulan ibn fulan, dengan menyebut nama mereka masing-masing, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, hal yasurrukum an tuti'ullaha wa rasulahu fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sebut namanya satu-satu, ya, bagaimana, apakah menggembirakan kalian bahwa kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Maka apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Itu berupa azab, ya, yang tentu akan dirasakan setelah kematian. Nah, itu yang Nabi ucapkan ketika itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW tinggal selama 3 hari di daerah peperangan tersebut, ya, di Badar. Itu memang kebiasaan beliau dan merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Apabila mereka melakukan peperangan, maka pemenang perang itu akan tetap tinggal di medan perang selama 3 hari 3 malam. Untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah pemenang perang. Artinya kalau kemudian musuh itu ternyata masih kembali lagi melakukan perlawanan, mereka masih menunggu. Ya, oleh karena itulah dalam perang Uhud, ya, kita lihat di mana sebagian ada yang mengatakan bahwa ketika itu kekalahan di tangan kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, sebenarnya tidak juga seperti itu. Meskipun kaum muslimin memang mengalami kerugian yang besar secara personil, 70 orang sahabat terbunuh, ya, gugur sebagai syahid insyaallah. Tetapi setelah selesainya perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy itu langsung balik ke Mekah. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat yang tersisa tetap tinggal di Uhud selama 3 hari 3 malam. Untuk menunjukkan bahwasanya memang mereka masih menunggu jika kemudian orang-orang kafir Quraisy masih mau kembali untuk berperang melawan mereka. Memang kebiasaan orang-orang Arab, siapa yang memenangkan peperangan maka dia harus tinggal di tempat terjadinya perang itu selama 3 hari 3 malam, menjaga kemungkinan musuh yang masih ingin menantang kembali atau mungkin mengumpulkan kekuatan kembali. Baik. Lalu kemudian orang-orang Mekah yang pada berlarian dalam perang, mereka melarikan diri kembali ke Mekah. Kabar tentang kekalahan itu pun sampai ke Mekah. Ya, di antara yang dikisahkan adalah ketika Abu Lahab, ya, menunggu kabar tentang hasil daripada perang Badar. Sebab Abu Lahab adalah satu-satunya pembesar Quraisy yang tidak ikut dalam perang tersebut. Ya, seperti yang telah kita ceritakan pada kajian yang lalu. Maka dia pun datang ke rumah Al-Abbas. Al-Abbas ikut dalam perang Badar dengan keterpaksaan. Yang ketika itu Al-Abbas paman Rasulullah SAW sudah masuk Islam, ya. Beliau, istrinya Ummul Fadl, ya, itu sudah masuk Islam. Bahkan pembantunya Abu Rafi' pun sudah masuk Islam. Tapi mereka menyembunyikan keislaman mereka. Sehingga Al-Abbas itu dipaksa untuk keluar ke Badar, ya, untuk mengikuti perang melawan kaum muslimin. Nah, ketika itu kemudian Abu Lahab menunggu hasil daripada perang Badar itu. Dia menunggu di rumahnya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu salah seorang keponakannya yang ikut dalam perang Badar tiba di Mekah, ya. Tiba di Mekah, lalu kemudian dia
bertanya apa yang terjadi. Lalu kemudian keponakan itu mengatakan, demi Allah kita seakan-akan datang ke sana untuk menyerahkan leher-leher kita, ya, seperti kita datang ke sana setor nyawa, ya, dan membiarkan mereka menebas leher-leher kita semua. Dan demi Allah saya tidak mencela mereka. Ya, bagaimana kemudian kita mengalami kekalahan yang begitu hebat? Karena memang ada hal-hal yang aneh. Ya, ada penunggang-penunggang kuda dengan kuda-kuda yang berwarna hitam dan putih yang tidak bisa dilawan. Itu para malaikat tidak bisa dilawan. Ya, apa saja yang dia lewati dia akan bunuh, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Itu yang terjadi. Maka ketika itu di rumah Al-Abbas ini ada pembantunya, itu Abu Rafi, ya, Abu Rafi yang juga sudah masuk Islam. Dia mengatakan, demi Allah itu adalah malaikat. Itu adalah malaikat yang turun membantu orang-orang beriman. Ya, Abu Lahab ini karena jengkel, dia sudah menerima berita kekalahan, ini lagi pembantu ikut masuk-masuk juga bicara. Maka ditempeleng itu Abu Rafi, ya, dia banting, dia duduki dadanya dan dia pukul, ya, sampai-sampai istrinya Al-Abbas, Ummul Fadl, ya, dia tidak senang melihat perlakuan itu. Dia ambil salah satu tongkat besar di rumahnya dan dia pukul kepalanya Abu Lahab sampai berdarah. Dia bilang, berani kau lakukan ini sama Abu Rafi karena tuannya tidak ada, yaitu Al-Abbas, ya, saudara daripada Abu Lahab. Ya, coba kalau ada tuannya berani kau pukul dia, tentu kau tidak berani pukul dia. Ini bukan pembantunya Al-Abbas. Ya. Ada kemudian Abu Lahab pulang dari sana, 7 hari kemudian Abu Lahab itu kena penyakit adasah. Ya, adasah itu, atau ya 7 hari kemudian bahkan dia meninggal, ya, karena penyakit adasah. Adasah itu adalah semacam penyakit kulit, ya, yang membuat kulit menjadi luka-luka, dan itu oleh orang Arab dianggap sebagai penyakit yang menjijikkan. Ya, sehingga kalau orang terkena penyakit itu tidak ada yang berani mendekat. Ya, Abu Lahab itu terkena penyakit itu, sampai-sampai anaknya pun tidak berani mendekat. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada yang berani mengurus jenazahnya. Dibiarkan 3 hari 3 malam di rumahnya. Akhirnya karena mereka takut jenazahnya membusuk, akhirnya mereka gali kuburnya, lalu kemudian jenazahnya didorong pakai kayu. Ya, didorong pakai kayu jenazahnya Abu Lahab itu, lalu kemudian setelah didorong masuk dalam lubangnya, dilempari batu-batu, ya, untuk menimbunnya dengan batu-batu dari kejauhan. Begitu Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Lahab. Jadi demikianlah bagaimana kabar berita kekalahan itu datang ke kota Mekah, yang karena banyaknya orang-orang Mekah yang terbunuh dan tidak sedikit dari para bangsawan mereka yang terbunuh, sampai-sampai di Mekah itu dilarang orang untuk menangis. Ya. Mereka melarang untuk menangisi jenazah-jenazah mereka. Padahal di antara kebiasaan jahiliyah adalah menampakkan, ya, ketika ada orang meninggal itu ada namanya an-na'i, ya. An-na'i itu artinya mengungkapkan penyesalan atas kematian si fulan dengan menangis, meraung-raung, menampar pipi, merobek baju, ya, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan kenapa dia harus meninggal. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Tapi khusus ketika perang Badar, selesai perang Badar, itu tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena tidak ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin, ya, keadaan mereka. Ya, namanya syamatah, ya. Jangan sampai kemudian melihat keadaan mereka yang seperti itu, kaum muslimin malah menjadi semakin berada di atas angin, ya. Sudahlah mereka mengalahkan orang-orang Quraisy, kemudian keluarga mereka tinggalkan, orang-orang di belakang mereka pun menjadi sangat-sangat bersedih karena kematian pembesar-pembesar mereka. Sampai-sampai mereka itu, orang Quraisy, melarang orang untuk melakukan ratapan, ya, agar tidak meratapi jenazah, demi untuk tidak memperlihatkan kepada kaum muslimin musibah yang besar yang menimpa mereka. Seakan-akan mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka tertimpa musibah yang biasa-biasa saja. Ya, sampai seperti itu pengaruh daripada kekalahan kaum Quraisy di perang Badar ini. Adapun Madinah, Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat, yaitu Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harith, untuk menyampaikan kabar kemenangan ke Madinah. Ketika keduanya sampai ke Madinah, orang-orang Yahudi yang sudah sejak awal berprasangka buruk, ya, sampai mereka mengatakan gharra haula'i dinuhum, orang-orang yang terpedaya, tertipu dengan agama mereka. Mereka menyangka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti mereka mendapatkan kekalahan. Ketika dia melihat Zaid bin Harithah datang dengan menaiki ontanya Nabi SAW, Al-Qaswa,
Maka orang Yahudi mengatakan, pasti sudah binasa ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia tidak datang sendiri? Kenapa ontanya dipakai sama Zaid bin Harithah? Jadi dia sudah siap-siap bergembira menerima kabar buruk tentang kekalahan kaum muslimin. Ternyata tidak seperti itu. Sebaliknya, ya justru mereka semakin ciut ya ketika orang-orang kemudian bertakbir, bertahlil, bertahmid karena begitu gembira dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar tersebut. Nah, kemudian setelah 3 hari, selesai 3 hari beliau tinggal di Badar, maka kembalilah Rasulullah SAW ke Madinah. Dalam perjalanan beliau memerintahkan untuk membunuh 2 orang tawanan, yaitu An-Nadhr ibn Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Ya, ini merupakan 2 orang yang juga sangat keras permusuhannya kepada Islam di Mekah. Ya, sangat keras permusuhannya. Betul-betul ingin menghentikan Islam dan mencelakakan kaum muslimin. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid itu sampai pernah mencekik Rasulullah SAW sampai hampir beliau kehabisan nafas. Ya, dan itu 2 orang ini diperintahkan untuk dibunuh dalam perjalanan pulang. Mereka dihukum mati, ya, tidak diberikan permaafan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampailah beliau ke Madinah. Bahkan para sahabat sudah menyambut rombongan ini sebelum sampai ke Madinah. Mereka sudah keluar kota Madinah untuk menyambut datangnya rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itulah ketika Nabi sampai di kota Madinah, orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya menyatakan keislamannya. Ya, sebelumnya mereka belum Muslim. Ya, tapi dengan kemenangan kaum muslimin di Badar, mereka semakin merasa tidak punya kemampuan untuk secara terang-terangan menghadapi kaum muslimin. Betapa kemudian kekuatan Quraisy yang sangat besar mampu dihancurkan oleh kekuatan kaum muslimin yang berjumlah 3 kali lebih kecil daripada kekuatan Quraisy ketika itu. Ya, sehingga ya orang-orang munafik kemudian mau tidak mau mereka terpaksa masuk Islam, menunjukkan keislaman mereka dan merencanakan hal yang lain. Tidak lagi menghadapi Islam secara terang-terangan, tapi menghadapi Islam dengan menghancurkannya dari dalam. Disitulah kemudian mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik, ya, karena mereka berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ada hal yang menarik yang belum kita sebutkan tadi sebelum Nabi meninggalkan medan peperangan. Itu terjadi ikhtilaf di antara para sahabat tentang ghanimah, ya, tentang ghanimah, harta rampasan perang, yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ya. Ketika itu para sahabat, ini kan perang yang pertama. Dan rampasan perang itu ada juga aturan-aturannya di zaman jahiliyah. Ya, mereka punya aturan-aturan sendiri di zaman jahiliyah. Nah, ketika kaum muslimin mengalahkan kaum kufar, mereka berselisih pendapat tentang harta rampasan perang ini. Bagaimana pembagiannya? Sebagian kaum muslimin mengatakan karena itu ketika perang Badar itu ada terbagi 3 kelompok, ya. Ada yang menjaga Rasulullah SAW, ada yang mengejar khina fil ardi. Tidak layak bagi seorang Rasul untuk mengambil tawanan perang, ya, sampai dia mampu mengalahkan musuhnya di bumi ini. Artinya sebenarnya belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tebusan dari tawanan perang tersebut. Ya, itu belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menangis, ya, Nabi menangis karena adanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun alim. Ya, adzabun azim. Sekiranya bukan karena ketetapan Allah yang telah terdahulu, maka pastilah kalian akan mendapatkan azab yang pedih karena apa yang kalian lakukan. Ini kan asal sebuah ancaman yang menunjukkan ini kesalahan sebenarnya. Hanya karena Allah sudah menetapkan sebelumnya bahwa memang Allah akan menghalalkan itu bagi kaum muslimin, dan bahwasanya Allah juga
akan memaafkan para ahli Badar, ya sebagaimana dalam hadis yang mengatakan wala'allallaha ittala ala qulubi ahli badrin fa yaqul if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum, ya. Boleh jadi Allah telah melihat hati-hati para sahabat yang ikut dalam perang Badar sehingga Allah mengatakan berbuatlah apa yang ingin kalian lakukan karena saya telah memaafkan kalian. Itu yang dimaksud kata para ulama dengan kitabun sabaqa minallah, ya. Ketetapan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Itu bahwa Allah akan menghalalkan hal itu bagi kaum muslimin, mengambil fidyah dari tebusan dari tawanan, dan akan memaafkan orang-orang peserta perang Badar apapun kesalahan yang mereka lakukan dalam keislaman mereka. Sehingga ini kemudian tetap melanjutkan karena ada permaafan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keputusan tetap dijalankan bahwa setiap tawanan itu bisa ditebus. Maka orang datang membawa tebusan, ya, ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, sampai 1.000 dirham, ya. Kemudian yang tidak mampu, ada orang yang keluarga yang tidak mampu, maka mereka diwajibkan, tidak bisa dibayar tebusannya, maka tawanan itu diwajibkan untuk tinggal mengajar 10 orang Islam di Madinah. Karena dikatakan maksudnya orang-orang Mekah itu pandai baca tulis. Orang-orang Madinah tidak pandai baca tulis. Ya. Sehingga orang yang tidak bisa bayar tebusan itu diganti tebusannya dengan apa? Tinggal di Madinah mengajarkan kaum muslimin baca tulis 10 orang. Dan untuk setiap orang yang tidak bisa membayar tebusan harus mengajar 10 orang sampai pintar, sampai mahir membaca dan menulis. Dan itu juga menunjukkan betapa kepedulian Rasulullah SAW, meskipun beliau sendiri sebagai seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, sebagai sebuah hal yang kemudian menunjukkan mukjizat beliau dengan adanya Al-Quran. Tapi beliau sangat mempedulikan, ya, membaca dan menulis itu, sehingga tidak heran kemudian sepeninggal beliau tradisi ilmu di kalangan kaum muslimin itu berkembang dengan pesat, ya. Tradisi ilmu dari hafalan, kemudian tulisan, ya, kitab-kitab itu berkembang dengan pesat karena memang Nabi sudah menunjukkan perhatian, salah satunya dengan cara apa? Diwajibkannya orang yang tidak bisa bayar tebusan itu mereka harus, ya, tinggal di Madinah dan mengajarkan, ya, 10 orang kaum muslimin untuk membaca dan menulis sampai mahir. Nah, itulah kisah daripada perang Badar, ya, dari awal hingga akhir, yang kemudian kita ingin tutup dengan diturunkannya surat Al-Anfal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana surat Al-Anfal ini Allah turunkan untuk mengingatkan kaum muslimin agar mengambil pelajaran dari peristiwa perang Badar, ya. Banyak sekali dari surat Al-Anfal ini yang berisi hal tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menterbiah kaum muslimin. Sebab banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terjadi pada perang Badar yang sesungguhnya merupakan proses tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah Allah mengingatkan tentang beberapa kekurangan-kekurangan. Ya, kekurangan-kekurangan yang kemudian diperbaiki. Misalnya tentang masalah tadi harta rampasan perang, ya, salunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi wa rasul. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Ya. Apa yang kemudian diarahkan Allah kepada orang-orang beriman? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini merupakan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada kekurangan, kenapa? Karena sahabat berselisih pendapat tentang harta rampasan perang, maka Allah mentarbiyah mereka. Sebagian ulama mengatakan, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Ini pertanyaan. Ya. Jawabannya tidak secara rinci. Allah yang mengatakan, qul al-anfalu lillahi war rasul. Serahkan saja kepada Allah dan Rasulnya. Tidak usah kalian pikir dulu itu berapa pembagiannya,
ini dapat berapa, itu dapat berapa, ya aturan-aturannya. Yang penting apa? Yang lebih penting adalah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mempererat, menguatkan ukhuwah di antara orang-orang beriman, bahwa saya jangan sampai kemudian harta rampasan perang itu bisa menyebabkan perpecahan di antara kalian. Karena kalian memang berperang bukan dengan tujuan harta rampasan perang tersebut, tapi dengan tujuan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pelajaran yang besar. Rinciannya nanti datang pada ayat ke-40. Ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu dan seterusnya. Itu rinciannya di sana. Tapi yang di awal ayat ini ketika sahabat bertanya, dikembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya, dan yang ditekankan adalah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, serta perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini pelajaran yang besar bagi kaum muslimin, yang mana merupakan perang yang pertama bagi mereka, dan di sini mereka sudah mendapatkan, ya, kira-kira lah kalau kita ini dalam kehidupan kita semacam evaluasi lah, ya. Kita selesai kita mengadakan kegiatan, kan kita biasanya ada evaluasi. Coba kita mengevaluasi apa yang berjalan selama kegiatan kita laksanakan. Nah, di sini Allah mengingatkan, ya ini semacam evaluasi bagi kaum muslimin. Ya, apa yang terjadi pada kalian? Bahwa dalam perang itu kalian berselisih tentang masalah harta rampasan perang. Sehingga Allah mengarahkan kalian untuk menyerahkannya kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian bertugas untuk bertakwa kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Ya, perkuat keimanan, ya, perkuat ruhiyah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perkuat ibadah, ya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini arahan Allah di awal. Ya. Artinya apa? Di antara persiapan perang yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, selain tentu saja persiapan kekuatan fisik, adalah kekuatan ruhiyah. Kekuatan ruhiyah. Dan perang Badar sudah menunjukkan bahwasanya sebenarnya kekuatan fisik mereka ketika itu tidak menjanjikan, ya. Jumlah lebih sedikit, pasukan berkuda cuma 2 orang penunggang kuda, ya, Zubair bin Awam dan Al-Miqdad bin Amr. Selainnya berjalan kaki. Unta cuma 70. Ya, satu unta dinaiki sekitar 3 orang bergantian. Dan mereka keluar tidak bersiap untuk perang, hanya bersiap untuk mencegat kafilah dagang. Jadi ini secara fisik sebenarnya persiapannya sangat-sangat tidak mantap. Nah, karena itulah yang pertama dibutuhkan dalam persiapan jihad adalah kekuatan ruhiyah, kekuatan ukhuwah, ya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, ya. Kekuatan iman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Ibadah, alladzina yuqimunas shalah, ibadah pada salat, ibadah pada harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu yang pertama. Kemudian hal lain yang kemudian Allah ingatkan pada kaum muslimin, betapa kemudian kaum muslimin pada awalnya mereka keluar itu, ya, adalah untuk mencegat kafilah dagang. Lalu kemudian Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukan perang, ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ya, ketika itu sebagian dari orang-orang beriman karih, ya, tidak suka untuk bertemu dengan musuh, karena mereka tidak siap. Dalam penafsiran yang lain, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, artinya orang-orang beriman yang ada di Mekah yang menyembunyikan keislaman mereka atau yang tertindas di Mekah yang dipaksa keluar oleh orang-orang Quraisy untuk ikut berperang bersama mereka. Ada 2 penafsiran, ada yang mengatakan wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, ada 2 penafsiran. Apakah mukmin yang di Mekah yang dipaksa keluar untuk berperang melawan saudara mereka kaum muslimin, atau kaum muslimin yang kemudian tidak sesuai dengan perencanaan mereka yang hanya ingin menghadang kafilah dagang, ternyata ditakdirkan bertemu dengan pasukan
musuh yang lebih besar dengan kekuatan fisik, material, militer yang lebih hebat. Bahkan sampai yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka mendebat engkau dalam al-haq ba'da ma tabayyana, setelah jelas bagi mereka bahwa sebenarnya Allah sudah menjanjikan, ya. Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Karena Nabi mengatakan wa'adanillahu ihda ta'ifataini. Allah telah menjanjikan kepada saya salah satu dari dua kelompok ini. Kalau bukan kafilah dagang yang kita rebut, kita pun pasti akan menang melawan pasukan perang mereka. Tapi karena kaum muslimin berhitung secara logika, ya, maka dikatakan di sini yujadilunaka bukan berarti membantah bahwa kami tidak mau pergi ya Rasulullah, ya. Maksudnya yujadilun ini maksudnya menyampaikan pendapat bahwa apakah perlu kita menghadapi mereka ya Rasulullah. Sementara kekuatan kita ini tidak memadai, tidak berimbang. Kita hanya 300 orang, ya, cuma 2 penunggang kuda, persenjataan apa adanya yang hanya disiapkan untuk menghadapi pasukan dagang, ya, bukan pasukan perang. Itu yang dimaksud dengan mendebat Nabi. Jadi bukan mendebat dalam artian tidak mau taat pada Nabi, tidak. Ya. Tapi mereka menunjukkan pendapat-pendapat yang seakan-akan mengatakan bahwa ya Rasulullah, karena kita tidak keluar untuk menghadapi perang, maka apakah tidak sebaiknya kita tidak usah meneruskan perjalanan ke Badar? Karena kan sebenarnya belum bertemu. Sebelum Nabi sampai di Badar, Abu Sufyan sudah lolos duluan, seperti yang kita ceritakan. Dia belum bertemu dua pasukan, jadi masih ada kemungkinan untuk kembali ke Madinah. Tapi kita sudah jelaskan yang lalu bahwa ada sisi-sisi negatif yang bisa terjadi kalau kemudian pasukan kembali ke Madinah, akan menguatkan posisi politik daripada kaum Quraisy di seluruh bangsa Arab, akan menyebabkan seluruh kabilah-kabilah di sekitar Badar dan seterusnya jalan dagang ini akan bisa saja menyerang kaum muslimin karena mereka melihat ternyata kaum muslimin lemah. Bisa juga kufar Quraisy menyerang, memburu sampai ke Madinah dan bisa lebih berbahaya. Nah, sehingga terkenallah kisah dialog yang juga sudah kita angkat kemarin, bagaimana kemudian akhirnya Nabi berdialog dengan para sahabat, bagaimana pendapat kalian, berbicara Abu Bakar, berbicara Umar, berbicara Miqdad, sampai kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, nampaknya kami yang Anda maksud ya Rasulullah. Sudah juga kita jelaskan kisah tersebut. Jadi yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum. Jadi sudah dijanjikan Allah. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum. Allah sudah janjikan untuk kalian, salah satu dari dua kelompok ini pasti akan kalian kalahkan. Kalau bukan kafilah dagang, pasukan perang. Ini sudah janji Allah ini. Kemenangan sudah pasti sebenarnya. Sudah pasti. Tetapi sebagian dari kaum muslimin, ya, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ada yang lebih senang untuk bertemu dengan pasukan yang tidak bersenjata. Ya. Itulah sebabnya kemudian dalam dialog Nabi dengan para sahabat sampai Al-Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Anda seperti Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kenapa? Karena peristiwanya mirip sebenarnya. Bani Israil itu ketika akan masuk ke negeri Kanaan itu sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal berperang sedikit saja pasti sudah itu kemenangan sudah di tangan karena sudah dijanjikan Allah. Kalian pasti menang, tidak akan kalah. Ya, tapi Bani Israil pengecut. Ya. Nah, sahabat mengatakan, kami juga tidak mau seperti mereka ya Rasulullah. Ini kan sudah Allah janjikan ini ihda ta'ifatain ini. Salah satu dari dua kelompok sudah pasti milik kita akan kalahkan. Maka kami akan mengatakan ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami pun akan ikut berperang bersama dengan Allah dan Rasulnya. Sudah ada jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian di antara orang-orang beriman ada yang lebih menyukai untuk bertemu dengan pasukan yang tidak bersenjata. Tapi Allah menginginkan hal yang lain. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah ingin menampakkan yang benar dengan kalimatnya.
itu menangkan Islam, ya, dengan janjinya. Allah yang menangkan Islam dengan janjinya. Allah sudah tetapkan itu, bahwasanya kalian akan bertemu dengan musuh dan kalian akan menang. Ya, maka biarpun sebagian di antara orang beriman tidak ingin bertemu dengan pasukan perang, Allah tetap jadikan kalian akan bertemu. Ya, yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'u adabiral kafirin, dan Allah akan mengalahkan orang-orang kafir. Dan perang Badar merupakan perang pertama, ya, yang kemenangan di tangan kaum muslimin dan kekalahan besar di tangan kaum kufar. Allah buktikan janjinya. Itu juga diingatkan kaum muslimin dengan kejadian itu, ya, agar kemudian kaum muslimin terlatih untuk menerima, ya, istislam dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat hasilnya bagaimana kemudian istislam itu pada perang Khandaq. Ya, pada perang Khandaq. Ketika musuh datang dari atas, datang dari bawah, mata terbolak-balik, jantung naik sampai ke kerongkongan, ya. Tapi mereka kemudian semakin bertambah rasa berserah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu dilatih memang, diasah itu. Diasah. Dari perang yang awal yang tentu kualitasnya, ya, kualitas imannya, namanya juga baru apa namanya? Baru hijrah, ya. Baru 2 tahun berhijrah, kemudian langsung disuruh turun perintah berperang. Maka kita bisa bayangkan bagaimana kondisi kejiwaan sahabat Nabi, dan itu pun disuruh berperang secara tiba-tiba tanpa ada persiapan untuk berperang. Persiapannya hanya untuk menghadapi kafilah dagang saja. Lalu kemudian Allah mengingatkan dengan pertolongannya. Ya, diingatkan kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemenangan kalian itu bukan karena kehebatan kalian. Kalian tidak usah terlalu ragu lah, ya, dengan jumlah yang sedikit, persenjataan yang tidak memadai, karena toh kalian juga menang bukan karena kehebatan kalian. Kalian menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yakinlah dengan pertolongan Allah. Meskipun jumlah kalian sedikit, persenjataan kalian tidak memadai. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah ceritakan di sini. Ya, intastaftihu, yani pertama intastaftihu ini masih tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ya. Ketika engkau meminta pertolongan, Nabi itu berdoa. Itu pada malam perang Badar. Malam harinya itu sahabat tertidur semuanya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Pada ayat setelahnya sebentar. Kecuali Nabi. Nabi itu sepanjang malam sampai pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, ya, supaya Allah berikan kemenangan. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Akan diturunkan pertolongan 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Ya, turun berturut-turut. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai apa? Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Ya, Allah tidak menjadikannya kecuali sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hati kalian. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Ini yang penting. Kemenangan itu, pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi keyakinan orang-orang yang beriman. Ya, keyakinan orang-orang. Sehingga dengan keadaan yang serba terbatas pun yang namanya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah boleh berhenti. Terus kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah turunkan rasa kantuk, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu, sebagai perasaan aman yang Allah berikan kepada kalian semalam suntuk mereka tidur. Ya. Jadi mereka merasa aman, ya. Mereka tidak melewati malam hari dalam ketegangan. Tidak. Ya. Karena siangnya kan sudah berdialog dengan Nabi ini, apakah kita lanjut atau tidak lanjut? Ternyata keputusannya lanjut. Ya, mungkin sebagian orang merasa tegang, kita cuma 300 orang melawan 1000 orang, ya. Karena kan dalam perjalanan kan Nabi sudah bisa perkirakan. Kemarin saya sudah ceritakan tentang 2 orang pemuda yang Nabi tanya kan, berapa unta mereka makan sehari? Katanya 9 sampai 10 unta, berarti jumlahnya 900 sampai 1000. Ya. Jadi kaum muslimin sudah tahu berapa jumlah kaum kufar. Dalam keadaan seperti itu, Allah tidurkan mereka supaya malam mereka tidak dilalui dalam ketegangan. Kita lebih sedikit, musuh lebih banyak, persenjataan mereka lengkap,
600 pasukan, 200 pasukan berkuda, 600 pasukan berbaju besi. Kita cuma 2 penunggang kuda. Yang lain pasukan jalan kaki. Ya. Itu dihilangkan oleh Allah dengan apa? Dengan tidur. Dan tidur ini terjadi dalam dua perang Nabi ya, diceritakan. Dalam perang Uhud juga Allah tidurkan mereka. Ketika perang malah. Dalam perang Uhud ketika berperang mereka ditidurkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertolongan dan keamanan bagi mereka. Dalam perang Badar mereka ditidurkan sebelum peperangan pada malam harinya. Ya. Mereka tidur sebagai bentuk keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan dari langit ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Turunkan hujan dari langit sehingga mereka disucikan dengan air hujan itu, dihilangkan waswas atau syaitan dari diri mereka dan diteguhkan ya pendirian mereka. Mereka bisa berjalan dengan cepat sehingga mendahului musuh sampai ke Badar. Jadi ini semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan Allah turunkan malaikat 1000. Allah turunkan hujan, ya. Allah berikan tidur untuk menenangkan supaya tidak melewati malam dengan tegang. Kemudian Allah wahyukan kepada para malaikat, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Ya. Allah wahyukan kepada para malaikat, "Aku bersama dengan kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Dan saya akan campakkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir." Ya. Fadribu fawqal anaq wadribu minhum kulla banan. Ya, maka fadribu fawqal anaq, ada dua penafsiran, ada yang mengatakan fawqal anaq itu di sini. Ditebas di atas kepala, dibelah. Ya. Fadribu fawqal anaq, di atasnya leher kan kepala, jadi dihantam di sini. Ada yang mengatakan fawqal anaq di sini. Tebas. Jadi dua penafsiran. Kata para sahabat, Anas bin Malik mengatakan kami bisa mengetahui orang-orang yang dibunuh oleh malaikat dengan melihat bekas tebasannya itu hangus seperti api. Ya, itu terbakar api. Itu tebasan malaikat itu. Ya. Wadribun kulla banan. Tebaslah ujung-ujung anggota tubuh mereka, tangan mereka, kaki mereka ditebas oleh para malaikat. Ya. Ini semua pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya, kita langkahnya beberapa ayat ya supaya karena waktu yang tinggal sedikit. Kemudian Allah ingatkan lagi. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan kalian yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kalian yang melepaskan anak panah mereka, tapi Allah lah yang melesakkan anak panah kalian. Ya. Waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasan. Agar Allah berikan bagian yang baik untuk kaum muslimin, orang-orang beriman dalam perang tersebut. Ini Allah ingatkan lagi bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian kaum muslimin mengembalikan keberhasilan mereka, kemenangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bisa membunuh mereka, sebenarnya Allah yang bunuh mereka. Kalau kita memanah mereka, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memanah mereka. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin dengan begitu banyak pertolongan-pertolongan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pertolongan-pertolongan itu kaum muslimin kemudian mampu mengalahkan musuh mereka. Sehingga sekali lagi pelajarannya bahwasanya kaum muslimin harus memiliki keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak merasa berkecil hati dengan jumlah yang mereka yang selalu lebih sedikit daripada musuh mereka. Persenjataan mereka yang selalu lebih sederhana daripada persenjataan musuh mereka, tapi yang tidak dimiliki oleh musuh mereka adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa bermacam-macam bentuknya, ya, pada orang-orang yang beriman. Kemudian kita langkai beberapa ayat, ya, di antara ayat yang tentang perang Badar ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasyunfiquna thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun." Ini ayat turun kepada Abi Sufyan. Jadi waktu selesai perang Badar itu,
Abu Sufyan sudah tiba di Mekah dengan lengkap perniagaannya. Orang-orang yang meninggal orang tuanya atau saudaranya, kerabatnya di perang Badar datang kepada Abu Sufyan. Ya, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, yang tentu kemudian beliau masuk Islam ya setelah Fathu Makkah. Ini datang kepada Abu Sufyan. Dan mereka mengatakan, Abu Sufyan, ini harta perdagangan yang banyak ini. Kalau Anda mau biayai kami, ya untuk melakukan pembalasan, kami akan buat perhitungan untuk membalas ini kaum muslimin. Maka Abu Sufyan pun kemudian menyetujui ya untuk membiayai mereka menyiapkan persiapan perang pembalasan kepada kaum muslimin yang kemudian kita kenal dengan perang Uhud. Ya. Yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan. Maka apa yang mereka nafkahkan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Thumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Nah, itu yang terjadi, ya. Abu Sufyan kemudian menjadi pemimpin dalam perang Uhud, ya. Yang kemudian ya meskipun kaum muslimin memiliki kerugian yang besar, tapi juga tidak bisa dikatakan kalah. Karena juga kerugian besar terjadi pada kaum kufar, dan Nabi tinggal 3 hari di Uhud, sementara kaum kufar sudah meninggalkan medan Uhud. Kemudian ayat tentang pembagian harta rampasan perangnya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini pembagian harta rampasan perang. Allah kemudian menetapkan 1/5 untuk Rasulullah SAW. Itu pun kata beliau 1/5 saya kembalikan lagi kepada kalian. Ya, untuk kaum kerabat, orang miskin, anak yatim, ya, untuk ibnu sabil. Jadi 1/5 yang menjadi bagian Nabi SAW pun kemudian beliau bagikan lagi kepada kaum muslimin yang berkekurangan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengingatkan kaum muslimin tentang apa yang Allah inginkan dari kejadian perang Badar itu. Idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Ketika kalian berada di al udwatud dunya, ini sudah kita ceritakan pada pekan yang lalu, ya. Orang kafir di al udwatul quswa, di ujung wadi yang jauh, kemudian di ujung wadi yang dekat dari Madinah. Ar-rakbu kafilah dagang asfala minkum, di bawah kalian, karena dia di pinggir pantai. Nah, pinggir pantai itu kan ketinggiannya kan lebih rendah daripada tempat yang lain. Kan di bawah kalian. Ya. Tapi Allah ingin mewujudkan apa yang Allah inginkan. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'at. Kalau kalian sudah berjanji untuk perang, maka kalian akan menyelisih kesepakatan kalian. Tapi Allah ingin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah memang ingin mewujudkan apa yang Allah inginkan, yaitu peristiwa perang pertama di mana kemenangan besar di tangan kaum muslimin dan kekalahan besar di pihak orang-orang kufar. Lalu kemudian Allah memberikan pertolongan dalam bentuk yang lain, ya. Ketika dalam peperangan itu Allah membuat orang-orang beriman melihat orang-orang kafir itu sedikit, ya, sehingga mereka tidak merasa takut kepada kaum kufar. Wa idh yurikumuhum idh taqaitum fi a'yunikum qalilan, ya, wa yuqallilukum fi ayunihim. Jadi orang beriman dikasih lihat oleh Allah bahwa jumlah musuh mereka sedikit. Sampai ada sahabat saling bertanya, dia bilang, kira-kira menurut kau perkiraan kamu jumlah mereka berapa? Ya, ada yang mengatakan menurut saya ini cuma 70 orang. Temannya mengatakan, ya enggak, kalau saya kira-kira sekitar 100 orang. Dua-duanya salah. Ya, dua-duanya keliru. Artinya mereka melihat sedikit. Ketika mereka melihat musuh, ini kayaknya cuma 70 orang. Temannya bilang, enggak, ini 100 orang. Padahal mereka 1000 orang. Bayangkan betapa Allah mensedikitkan dalam pandangan kaum muslimin itu kaum kufar, sehingga mereka berani melihat, wah, ternyata mereka sedikit, tidak banyak. Sebaliknya kaum kufar juga melihat kaum muslimin sedikit, sehingga mereka juga maju dengan berani. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, karena Allah memang menginginkan terjadinya perang itu, terjadinya iltiham, ya,
berkecamuknya perang antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir melihat orang Islam sedikit, maka mereka maju dengan beringas, dan majunya mereka itu artinya menyerahkan leher-leher mereka karena sudah siap juga 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong untuk menebas mereka, dan kaum muslimin juga sudah siap untuk menghadapi mereka. Jadi juga merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengingatkan tentang adab berperang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Kalau bertemu dengan musuh, bersikap teguhlah, fathbutu wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah banyak-banyak karena kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kalian. Ini adab dalam berperang. Allah ingatkan kepada orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menang dengan itu. Ya, bahkan dilarang, diingatkan, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan sampai kalian bertengkar di medan perang yang akan menyebabkan kalian menjadi takut dan hilang kekuatan kalian. Bahkan disuruh bersabar, wasbiru. Bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, menterbiah kaum muslimin melalui surat Al-Anfal ini. Ya, masih ada banyak sebenarnya beberapa ayat lagi dalam surat Al-Anfal terkait dengan perang Badar yang intinya bahwasanya Allah turunkan surat Al-Anfal ini untuk kemudian menterbiah kaum muslimin. Diingatkan kaum muslimin tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perang Badar, tentang keadaan diri mereka, kelemahan mereka, ketidaksiapan sebahagian dari mereka, ya, yang Allah kemudian kuatkan, ya, Allah kemudian kuatkan dengan pertolongannya, dengan berbagai macam bentuk pertolongan, ya, sehingga dengannya Allah menterbiah, dikuatkan jiwa kaum muslimin, disuruh untuk memperbaiki hubungan di antara mereka dan tidak terganggu dengan masalah pembagian harta warisan. Ini semuanya merupakan hal-hal yang sangat penting. Ini perang Badar merupakan perang yang pertama, dan begitu banyak nilai-nilai tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kaum muslimin dalam perang yang pertama ini, yang tentu sangat berpengaruh, ya, dalam perkembangan ruhiyah mereka, perkembangan iman mereka untuk menghadapi proses perjuangan selanjutnya yang sejarahnya masih panjang. Ya, karena ini pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi sejarahnya setelah ini masih panjang sampai tahun ke-11 Hijriah. Bulan Ramadan itu juga merupakan bulan yang pertama kali Allah mewajibkan berpuasa pada kaum muslimin. Jadi bayangkan mereka di bulan puasa mereka berjihad. Sehingga hari Id pertama dalam Islam, hari Id pertama, hari raya pertama, itu menggabungkan antara hari raya menyelesaikan puasa dan hari raya kemenangan, ya, kemenangan mengalahkan kufar Quraisy dalam perang Badar. Begitulah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kaum muslimin dalam perang Badar. Semoga apa yang kita ceritakan dari perang Badar ini, perang yang pertama dalam Islam, ghazwah yang besar yang terjadi pada bulan Ramadan, yang semoga bisa kita petik pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah darinya dalam rangka menguatkan iman kita, menghidupkan ruhiyah kita, dan menebalkan keyakinan kita akan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan memantapkan langkah-langkah kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan dan berupaya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.